Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Hari ini saya ada di tempat Ibu Hadiati. Beliau seorang guru di MI Ma'arif NU1 Banjaranyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Har, sehat-sehat. Alhamdulillah selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat Ibu Hadiati. Yang menurut saya beliau itu potensinya sangat luar biasa. Beliau di usianya itu sudah mampu menulis beberapa buku, dan hari ini saya kesini katanya beliau itu sedang menulis sebuah cerpen gitu Ibu. Nggih, Ya, alhamdulillah. luar biasa sekali ya. Nah, saya itu sangat tertarik. Mengapa sih Ibu itu tertariknya ke menulis seperti itu? Mengawalinya dari mana? Iya. Kalau awalnya itu dari kecil kita zaman dulu adanya kan buku ya Mbak. Tidak ada seperti sekarang luar biasa. Jadi saya itu kebetulan suka cerita. Cerita entah cerita apa, tapi akhirnya saya larinya ke perpustakaan SD waktu itu. Sampai sekarang pun seperti itu. Kalau ada buku saya baca, ada misalnya apapun saya baca. Itu saja dari membaca dulu. Dari membaca dulu. Mengawalinya dari membaca, kemudian ada ketertarikan. Ya, seperti itu. Motivasinya itu berawal dari apa? Kalau motivasi manusia itu berawal sebetulnya sejak kecil Mbak. Kan saya suka menggambar lucu, nanti bawahnya ada kata-kata. Kalau sekarang ternyata komik Komik gitu ya. ya. Anak kecil tapi loh, misalnya iya. lagi sedih gambar mata menutup, ada air mata gitu. Iya. Tulisannya entah daerah atau bahasa Indonesia ditulis sendiri untuk sendiri. Kalau dilihat kan malu, nanti disobek. Kan anak kecil gitu. Nah setelah itu semakin besar ke sini sudah tertutup oleh belajar ya. Nah setelah jadi guru itu saya memang buat puisi, buat kartu kata untuk anak, karena saya basicnya mengajar di TK dulu. Jadi kartu huruf yang warna-warni, ide itu langsung ngalir seperti itu. Jadi anak membantu anak membaca, akhirnya kan takut-takut seperti itu. Mungkin dari situ loh, dari yang kecil sekali bisa nulis itu loh. Memang ada kumpulan puisi ada, tapi saya pendam. Membuat buku cerita ada, saya simpan malah sudah hilang. Disimpan Kita tapi bergambar malah sudah hilang. ya. Saya ingin ikut lomba waktu itu di belum Dignas ya, apa sih waktu itu nama Pedangga apa ya. Ternyata sudah tutup, sampai disanyanya saya bawa pulang, saya simpan entah di mana sampai sekarang buku cerita bergambar. Seperti itu mungkin. Iya, tapi inspirasi itu sendiri datang saat apa? Kan sebelum mengaplikasikan ke tulisan seperti saat sekarang ini. Sebelum mengaplikasikan tulisan, apakah jenengan mungkin pergi kemana dulu cari inspirasi, atau memang inspirasi itu udah ada malam harinya, paginya menulis, atau siangnya ada inspirasi, malamnya menulis, seperti itu? Inspirasi saya ngalir sesuai hati saja nanti. Saya tidak khusus seperti seniman lain, karena saya merasa bukan seniman ya. Saya seorang guru sebenarnya basicnya. Jadi ketika saat itu anak sedang daring mengumpulkan nilai, nulis. Tuh. Ketika di rumah sudah apa ya, anak sudah besar, duduk nulis. Jadi mengalir gitu. Kalaupun tidak ada alat tulis, saya simpan insya Allah di otak bahwa ini nanti lanjutannya seperti ini, saya simpan. Selanjutnya, buku atau karya yang sudah terbit itu apa saja? Kalau yang sudah terbit sih pastinya dua ya, yang ber-ISBN. Mengenal penerbitan dan ber-ISBN ini maknanya apa, memahami itu ketika saya masuk grup penulis PGRI Kecamatan Tekucen. Saya dipaham di situ. Lalu saya merasa, loh saya punya banyak puisi, ternyata itu bisa dibukukan. Jadi alhamdulillah mungkin pas waktunya itu tersalurkan, akhirnya bisa membuat buku yang baik sekalian. Ya, ada tuntunannya di grup itu. Berarti berawalnya tetap dari Kecamatan Pekuncen. Iya, di kecamatan ini tumbuhnya, keluarnya sampai menghasilkan. Terus ini ada
memberikan penghargaan kepada Hardiati SPDI sebagai penulis buku berjudul Goresan Pena Penuh Makna. Ya. Ini didapat karena apa? Ini didapat karena ini Mbak, bahwa ketika kita mampu menyusun buku dengan karya inovatif kategori tertentu, sederhana atau kompleks, itu maka mereka akan kita ngirimkan terus diteliti dulu apakah layak tidak terbit. Itu nanti kalau layak kita dikabari juga bahwa ini sudah layak Bu, kami siap cetak biaya sekian. Semua kan ada jelas ada administrasinya ya. Nah ini setelah itu nanti kita ketika menjelang jadi bukunya itu ada sertifikat menyatakan ISBN-nya. Yang penting itu ISBN. Kita berusaha seperti ini bahwa penerbit ini dari Jawa Timur. Kalau yang kedua beda itu ya. Itu ada maknanya bahwa ber-ISBN berarti kita sudah berstandar nasional. Diakui Perpustakaan Nasional, masuk ke sana arsipnya. Maka buku kita itu layak untuk diterbitkan. Seperti itu. Itu keterangan dari grup penulis dan dari penerbit tersebut. Jadi kita belajarnya banyak, bukan hanya nulis puisi, tapi ada kata pengantar, moto boleh, ada juga mungkin abstrak sedikit, ya, abstrak sedikit dan profil penulis di belakang. Gitu. Jadi dari sederhana ini bisa belajar menyusun sebuah buku yang lengkap. Kemarin kalau tidak salah jenengan men-share tentang apa ya, lomba, bukan lomba, yang di atasnya itu bagi yang mau pengen menulis apa ya. Oh nah itu bagi yang pengen menulis itu kan ada ketentuannya bahwa kertasnya harus A5, marginnya harus sekian. Apakah itu hanya berupa kertas harus sekian atau dari sana sudah ada template-nya? Sudah ada yang namanya ini kalau lomba ya Mbak, kalau lomba itu kan ada aturannya. Untuk penerbit juga Bu, Ibu yang mau ukuran berapa, setiap ukuran ataupun di dalamnya sekalian itu pasti ada tingkat harga sesuai kemampuan. Kalau sudah layak bagi mereka kan akan dicetak, dikembalikan lagi ke kita, ditawarkan bagaimana baiknya gitu. Jadi kita bisa apa ya Mbak, bisa bernego dengan penerbit bagaimana sebaiknya ya gitu. Terus untuk covernya, cover depan ini itu juga ada tawaran dari mereka, misalnya 2 gambar, saya milih yang mana. Jadi mereka itu sangat luas ya, tidak usah takut luas sekali. Oke Bunda, selanjutnya itu ketika seseorang menulis itu pastinya ya memiliki hambatan. Pasti Mbak, pasti. Yang dihadapi sama Ibu itu apa sih hambatannya saat mau memulai atau malah bahkan setelah selesai menulis? Jelas banyak Mbak, tidak ya dikatakan mudah-mudah, dikatakan susah-susah. Kalau soal mudahnya, alhamdulillah saya tipe orang yang ngalir. Kalau ide sudah datang itu ya saya tulis dulu, aturan tulis saya tinggalkan dulu, tulis dulu. Nanti kalau ada yang lucu kan bisa dicoret, dan tulisannya tangan dulu, jangan ketik. Kalau soal susahnya ini lebih banyak. Pertama, ketika kita tidak mood, ya bahasanya itu ya tidak bisa membuka kalimat pun tidak bisa membuka. Ketika kita sedang lelah, apalagi seusia saya lebih baik saya tinggalkan ide saya istirahat, tidak lanjutkan. Dan ketika maaf, suasana hati ya, lagi tidak nyaman, apalagi itu bisa berhari-hari saya tinggalkan. Jadi semua itu harus mendukung antara hati, pikiran, dan kesehatan. Nih, itu menulis. Kalau untuk puisi saya cenderung untuk, karena saya guru anak kecil, cenderung untuk anak-anak tentang keindahan alam, tentang persahabatan, atau tentang apa ya, yang permainan. Iya, karena puisi juga beberapa gaya sih, tidak hanya puisi bebas, tidak ada gayanya. Kita pilih yang kita mampu. Itu saya bisa sih kita membuat sesuatu remaja atau dewasa bisa. Tapi itu jangka panjang dulu. Itu pun tentang artikel
suara hati, bukan tentang maaf percintaan. Saya sudah tidak dunianya, terus bagi saya ingin semua bisa membaca. Kalau Semua kalangan. iya, semua kalangan dari anak sampai remaja atau dewasa itu bisa membaca. Menurut jenengan ini ya, apakah semua orang itu mampu atau bisa menulis, atau memang hanya mereka-mereka saja yang memiliki bakat untuk menulis? Bisa Mbak, walaupun hanya satu kalimat atau satu kata ya. Cuma maaf, memang untuk tulisan tertentu, misalnya puisi itu ada keindahan seni yang tidak semua orang itu mampu mengungkapkan. Itu puisi. Memang kami pernah berlatih bersama dengan seorang guru, Buhar tolong ya sudah tentang laut. Tapi ketika saya mengungkapkan kalimat pertama, baris pertama dalam satu bait itu, beliau mengatakan, angel Bu, mengindah sih kepriwe begitu tadi. Ya sudah memang itu. Terus ya latihan dulu seperti anak, misalnya apel merah, rasa manis itu dulu. Nanti kita kembangkan panjang-panjangan dengan kata yang indah. Terus pertama kalau puisi. Kalau untuk cerita, maaf, cerita itu kan ada beberapa plot ya. Itu memang butuh kreativitas dan pemikiran yang serius seperti kita sedang belajar untuk ujian. Itu saja. Kalau menurut jenengan sendiri ya, jenengan yang mengalami itu, jenengan lebih tertarik dengan puisi atau cerpen? Kalau untuk mudahnya jelas puisi Mbak. Puisi itu bagi saya maaf, bukan menyombongkan diri. Bagi saya itu ngalinya lebih mudah. Muncul kata indah itu mudah. Maaf, itu kan seni ya. Iya. Tapi untuk cerpen, saya coret, saya ganti kalimatnya lebih pantas. Apalagi kalau sudah ada tema, subtema, terus ada aturan syarat pornografi. Kita betul-betul harus teliti dan jeli memulaikan satu paragraf. Kalau tidak nyambung kan aneh loh, ini tidak nyambung alurnya. Selanjutnya saya pengen Buhar itu, kan Buhar udah, menurut saya sudah sukses ya, meski dengan melalui berbagai tahapan. Tapi apa sih motivasi yang bisa diberikan oleh seorang Ibu Hardiati untuk teman-temannya, terutama kita yang di tingkat MI ya, di tingkat madrasah ibtidaiyah, di tingkat dasar. Barangkali ketika mereka menulis, aduh, yang tingkat itu saja tidak bisa, masa saya mau menulis? Bisa jadi ada rasa seperti itu. Tapi bagi seorang Ibu Hardiati itu menulis mungkin sesuatu yang saya bisa. Tapi bagi teman-teman barangkali butuh motivasi atau dorongan. Motivasi seperti apa yang bisa Ibu Hardiati berikan buat teman-teman, terutama untuk teman-teman yang ada di tingkat dasar? Sebetulnya sih tidak tingkat-tingkatan ya Bu. Yang pertama, untuk ingin menulis, ketika ingin menulis coba ditulis di kertas. Misalnya punya buku tebal seperti saya ini Mbak Cici, hanya buku biasa tapi isinya bermacam begitu nggih, iya coret-coretan nggih. Nah itu bisa saja panjenengan coret-coret, Memulainya dari tidak usah malu tulisan kita seperti dokter. Ini tentang cerpen, aturan cerpen saya tulis di atas, jadi kita bisa melihat, oh saya tanda petik di mana. Itu yang penting, cobalah menulis, walaupun itu sedang sedih, ungkapan hati, tulis saja. Misalnya namanya buku diary, kan ada biasanya yang orang seperti itu, kalau saya tidak punya, itu diary, tulis saja. Aku sedih, esok mamane ngomehi, anu kesuk karo kakaknya, nah seperti itu tulis. Nanti siapa tuh alurnya betul. Nah itu saya membuat alur. Ingin puisi sederhana dulu, melihat pensil, ya langsung saya ungkapkan, pensil panjang, warna biru, kau membantuku menulis sesuatu. Sudah puisi kan? Nah seperti itu. Tulislah apa yang ada di pikiran, jangan takut. Untuk diri sendiri dulu. Setelah itu baru kita bertanya. Kalau memang ingin bertanya, tanyalah bagaimana sih aturan puisi, bagaimana aturan cerpen. Boleh. Yang lebih tahu dari saya banyak. Berarti kalau misal teman-teman itu dari kita, kenapa saya menyampaikannya tingkat dasar ya? Karena mereka melihatnya seorang Bu Hardiati itu kan ada di madrasah ibtidaiyah. Nah, barangkali teman-teman di MI kita itu di Kecamatan Pekojan ada yang tertarik. Terus bagaimana sih, apakah mereka bisa ke Bu Hardiati terus minta, Bu saya pengen tolong dibantu dong, seperti itu bagaimana? Monggo, tindak mawon, semua sudah pirsa tempat tugas saya, dekat
di ibu kota lagi mudah dijangkau nggih. Insya Allah kalau saya tidak sedang mengajar ataupun sedang daring, kalau ragu mbok saya lagi di rumah, karena saya kadang menyelesaikan di rumah juga ngetiknya, silakan japri saja. Kita sharing saja lah, siapa tahu panjenengan itu ternyata setelah dibuka luar biasa, idenya lebih banyak, lebih mahir lah. Monggo. Oke teman-teman, itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Hardiati tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan menulis, dan ini memberikan inspirasi kepada kita. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar menulis atau sudah bisa menulis tapi bingung mau dikemanakan, monggo silahkan. Tadi sudah diberi kesempatan oleh Ibu Hardiati untuk datang ke sini. Alamatnya ada di Pasiraman Kidul, tepatnya kalau kita dari arah mana itu? Timur. Dari arah timur itu ada masjid Besar. Masjid Baitur Rahim, itu kita ke kiri ya, Nggih, ke barat terus, ke barat lurus. ke barat, iya seperti itu. Nanti atau bisa capri sama Bu Hardiati, bikin janji seperti itu ya. Itu teman-teman, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga untuk Ibu Hardiati. Semoga selalu sehat dan kita bisa sama-sama belajar menulis seperti itu, karena kegiatan menulis itu menurut saya sangat luar biasa dan tidak semua orang bisa melakukan yang disebut dengan menulis tapi yang memiliki makna, yang memiliki bobot. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk semua rekan guru, terutama untuk guru MI dimanapun panjenengan berada, bahwa sebetulnya mungkin motivasi dari saya sederhana, tapi kalau panjenengan mau berlatih sendiri untuk berani mengungkapkan sendiri, maka panjenengan mungkin kita bukan guru yang hebat, tapi suatu saat kita melihat salah satu atau banyak anak didik kita menjadi orang hebat di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga panjenengan semua sehat dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan yang terbaik.